Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Coders Indonesia hingga saat ini. Dan yang baru masuk ke sini, yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini. Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat, mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja, hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya, gitu ya. Yuk klik subscribe-nya dan kita lanjut. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dimas di Coders Indonesia. Dan di video ini kita akan membahas yang namanya OTA updates atau over the air. Bagaimana caranya? Ingin tahu? Kuy gaskeun. Oke, nah ini dia salah satu kemampuan unik yang dimiliki oleh ESP8266. Ini juga mungkin berlaku untuk ESP32 ya. Cuman dalam konteks ini kita menggunakan ESP8266. Dan apa itu OTA? OTA adalah over the air updates. Intinya dengan menggunakan ESP8266 dan menggunakan Arduino Core, artinya menggunakan pemrograman Arduino C++ itu ya. Nah, kita bisa mengupload firmware atau codingan kita tanpa harus melalui kabel USB. Terus lewat mana, Bang? Ya, lewat WiFi gitu ya. Jadi datanya nanti dikirim melalui WiFi ke dalam node MCU dan akan dijalankan seperti kita mengupload melalui USB seperti itu ya. Nah, ini dokumen resminya di Arduino ini ya alamatnya. Nah, di sini bahwa dia dapat mengupload firmware to SP module using WiFi connection gitu ya, Radeon serial port, Arduino IDE dan lain halnya. Yang penting kita ketahui di sini adalah nah, salah satunya ini basic security-nya. Jadi, ini salah satu fungsi yang disediakan oleh library bernama Arduino OTA gitu ya. Ada set port, set hostname, set password dan lain halnya. Dan salah satu yang lebih penting lagi di sini adalah yang harus dibaca adalah bentar. Nah, ini dia. Ini beberapa fungsi yang apa namanya ya, yang akan mendengar, menunggu event gitu, on start, on end, on progress, on error. Jadi ketika start apa yang akan dilakukan, ketika proses upload ini berakhir apa yang dilakukan, atau ketika progres apa yang harus dilakukan, atau misalkan nanti proses uploadnya error apa yang harus dilakukan. Nah, ini beberapa fungsi yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Terus salah satu lagi ini grades. Jadi di sini juga ada OTA basic requirement. Flash chip size should be large enough to hold the old sketch. Jadi dipastikan kita membuat kodenya jangan sampai overuse gitu, over lah. Pokoknya jangan terlalu banyak kode yang dimasukkan seperti itu ya. Nah, satu lagi di sini ada, oh ya, di sini ada dia ngasih tahu kalau kita ingin menggunakan OTA updates ini, kita harus menginstal Python minimal 2.7 ke atas gitu ya. Tapi gue saranin teman-teman install Python versi 3 seperti itu ya. Oke, ini contoh-contohnya ada di sini gitu ya. Bisa dibaca lebih lanjut di halaman ini. Nah, mungkin itu penjelasan singkatnya. Intinya kita bisa mengupload firmware atau codingan kita ke node MCU tanpa harus menggunakan USB atau melalui serial port seperti umumnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Gaskeun. Oke, ini dia skematik di video kita kali ini. Jadi ada kode editor, ada router, ada node MCU. Di mana node MCU harus terkoneksi dengan router dan dipastikan mendapatkan alamat IP-nya terlebih dahulu. Yang mana alamat IP milik node MCU akan kita gunakan atau akan kita masukkan di dalam kode editor sebagai alamat yang harus dituju ketika melakukan OTA updates atau over the air update seperti itu. Nah, selanjutnya itu di sini gue akan menggunakan yang namanya platform I/O yang merupakan extension dari Visual Studio Code. Kenapa? Karena dengan menggunakan platform I/O kita sudah satu bundle package ya, udah lengkap di dalamnya udah ada Python-nya. Kalau kalian lihat tadi di dokumentasi, kita diharuskan menginstal Python terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalian cuma pakai Arduino nggak pakai platform I/O tetap bisa, hanya dipastikan harus install dulu yang namanya Python compilernya.
Tapi kalau misalkan kalian pakai platform IO dan Visual Studio Code di awal ini gitu ya, kalian cukup langsung main aja, langsung prung, langsung main lah pokoknya seperti itu ya. Seperti itu. Intinya simpel ya tadi, dari sini dipastikan mendapat alamat IP dan di sini dipastikan kalian harus memiliki yang namanya Python compiler. Kalau kalian menggunakan Arduino IDE biasa, tapi kalau menggunakan platform IO, itu semua sudah dalam satu paket gitu ya. Nah, biar nggak lama-lama kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Kuy ah, gaskeun. Oke, kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, sebelum kita masuk ke file utama kita ya, kalau kalian udah buat satu project baru gitu ya, sebelum masuk ke main.cpp, kita masuk ke platform io.ini dulu gitu ya. Nah, di file ini kita akan merubah apa nih Bang? Merubah nilai baud rate milik si node MCU. Yang biasanya kita pakai 9.600, kita di sini akan menggunakan 115.200 dengan cara menambahkan parameter bernama monitor speed dan ini nilainya. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah, dipastikan seperti ini, boleh lanjut. Oke oke. Nah, kalau ini udah, kita masuk ke source main.cpp. Di sini gue udah ngoding gitu ya, dan akan sedikit dijelaskan supaya tidak bingung seperti itu ya. Nah, pertama pastikan kita memasukkan beberapa library ini. Ada ESP Wi-Fi jelas untuk Wi-Fi-nya ya. Nah, terus DNS domain name system-nya, terus UDP dan ini file library utama kita yaitu Arduino OTA. Ini sudah menjadi satu kesatuan di dalam platform IO. Jadi nggak usah tambah-tambah lagi gitu ya. Nah, terus di sini kita biasa membuat SSID dan password gitu. Nah, terus di sini di setup kita menggunakan serial dengan nilai ini 115.200. Kita print booting gitu ya. Lalu di sini kita memfungsikan ISP sebagai WiFi station, bukan sebagai access point. Gitu ya. Terus di sini biasa memastikan bahwa ISP itu harus terkonek dulu dengan WiFi-nya, seperti itu ya. Nah, terus ini yang paling penting. Di dalam file di dalam fungsi setup kita harus mendeklarasikan beberapa parameter. Ini yang tadi udah gue bilang di awal seperti di dokumentasi, listener-nya atau, penunggu event-nya gitu ya. Dia nunggu suatu kejadian lah seperti itu. Ketika Arduino ini start, maka kita akan melakukan ini. Maksudnya gimana? Kita akan mendapatkan komen, menunggu komen apa yang diperintahkan sama si editor. Misalkan untuk flash, oh berarti tipenya sketch, artinya kode kita. Kalau misalkan kodenya adalah SPFFS berarti si editor meminta mengakses ke dalam file system yang ada di dalam node MCU. Kalau sketch ini untuk kode kita, kalau file system untuk file system di dalam node MCU. Seperti itu ya. Lalu kita print starting update apa tipenya, apakah file system ataukah sketch seperti itu ya. Oke. Nah, ketika itu berakhir, nah di sini ada event-nya, listener-nya. Ketika Arduino OTA-nya udah berakhir, kita kasih perintah end, gitu ya, yang akan dibaca secara implisit dibaca bahwa ini merupakan akhir dari proses uploading, gitu ya. Nah, kalau ini di sini, listener di sini on progress, ketika progress nanti kita akan mencetak ke dalam serial persentase progres yang sudah terlaksanakan selama proses updating melalui Wi-Fi. Jadi dari editor ke si node MCU akan ditampilkan progresnya di dalam serial monitor. Seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya di sini kita melakukan on error. Jadi kalau misalkan ada error, di sini ada kalau errornya gara-gara autentikasi atau karena bikinnya error atau karena koneksi atau dan lain halnya, kita akan print semua supaya kalau ada error bisa kita debug apa sih masalahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu kalau itu sudah, lalu kita apa namanya? Kita mulai, kita kasih tahu ke editor dan si node MCU bahwa sekarang waktunya kita mulai untuk melakukan OTA updates. Nah, terus di sini memastikan bahwa si node MCU mendapatkan IP-nya, yang mana IP ini nanti akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam si platform io.ini nanti sebagai settingan, seperti itu ya. Oke, balik ke sini. Nah, terus di dalam loopnya cukup simpel. Cukup menambahkan Arduino OTA handle yang ini akan menghandle seluruh kegiatan yang ada di sini. Jadi pada dasarnya nanti kode program kita itu
sama seperti kita akan mengkode hanya di dalam setup-nya, kita harus meng-setup ini dulu. Jadi kalau misalkan kalian biasa pakai DHT begin dan lain halnya gitu ya, sama seperti biasa, cuman kita harus menambahkan blok kode ini untuk melakukan Arduino OTA atau updating over the air. Dan jangan lupa ditambahkan ini ya, beberapa library yang harus ditambahkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah gitu ya, kalau sudah kita coba compile dulu. Oke, proses compile berlangsung. Sukses ya. Jadi di sini udah ketahuan bahwa kita tidak ada error. Dan yang dimaksud tidak overuse dalam melakukan coding adalah perhatikan flash dan RAM-nya. Jangan sampai ini terlalu banyak atau terlalu mentok ke arah sini gitu. Kalau sampai mentok ya nanti akan gagal seperti itu ya. Oke? Oke. Dan kalau kelihatan kondisi ini artinya codingan kita masih aman karena memang belum ada apa-apa gitu ya. Oke, karena itu sudah kita mulai upload. Nah, kalau di sini masih menggunakan COM7 atau masih menggunakan USB. Karena kita belum men-setnya untuk dimasukkan melalui WiFi over the air. Karena di sini kita masih menggunakan serial. Ya, jadi karena memang belum ada programnya di dalam ESP untuk program Arduino OTA gitu ya. Dan sekarang setelah ini dari sini gitu, kode selanjutnya akan diupload melalui WiFi. Oke, proses berhasil. Kita lihat serial monitor. Dia masih operasi dan COM7. Ini melakukan booting ya. Di sini ada booting. Ini oke, ready IP address 192.168.8115. Nah, ini akan menjadi IP si node MCU selama dalam proses ini gitu ya. Jadi akan kita save atau simpan di suatu tempat. Oke. Yuk kita coba mengcoding dengan apa ya? Mengcoding dengan menghidup dan matikan LED melalui WiFi gitu. Artinya codingannya akan diupdate melalui WiFi atau over the air. Kuy gas ke. Oke, setelah kita berhasil memasukkan, apa ya namanya, memasukkan program pertama kita tadi gitu ya untuk mengaktifasi si Arduino OTA, kita sudah mendapatkan alamat IP dari si node MCU. Nah, di dalam platform ini gitu ya, kita menambahkan parameter bernama upload port dan isi dengan nilai alamat IP milik si node MCU gitu ya. Pastikan alamat IP-nya benar dan sesuai. Kalau sudah, save dan close gitu ya. Langsung masuk ke main.cpp. Di sini gue udah nambahin untuk menggunakan LED built-in milik si node MCU gitu ya. Ini ada di port 2 gitu ya. Dan menggunakan interval sebanyak 3 detik gitu ya. Inisial LED state-nya pertama adalah low atau nyala gitu ya. Terus di sini kita nambahin pin mode biar kelihatan gitu ya. Pin mode-nya LED sebagai output. Terus penambahan kodenya di sini tidak ada yang berubah, hanya ada penambahan ini. Jadi di sini seperti biasa kita menggunakan interval dan menggunakan milis. Jadi akan melakukan flip flop LED selama 3 detik berturut-turut, 3 detik nyala, 3 detik mati gitu ya. Bang, boleh nggak kalau menggunakan delay misal seperti ini? Delay gitu ya. Kode delay seperti itu, delay 3 detik seperti ini. Boleh nggak kalau kita menggunakan delay dalam proses OTA updates? Disarankan untuk tidak menggunakan delay. Kenapa? Sintak delay seperti ini akan memaksa ISP untuk melakukan halt atau melakukan pause. Jadi misalkan pasti ada suatu kondisi di mana ketika kita akan melakukan upload OTA atau over the air, sedangkan ISP dalam kondisi delay atau dalam kondisi sleep atau dalam kondisi pause, nah nanti tidak akan ada respon dari si node MCU. So, itulah kenapa sebisa mungkin kita hindari penggunaan delay, supaya saat proses upload atau si editor meminta untuk akses untuk mengupload sketch gitu ya, ESP tidak berada dalam kondisi halt atau tidak berada dalam kondisi sleep gitu ya. Jadi kita tidak diperkenankan menggunakan delay. Oleh karena itu kita akan menggunakan milis, interval gitu ya. Interval di sini biasalah ya, previous milis apa, terus lead state-nya, lalu diupdate melalui perintah digital write. Seperti itu. Nah, kalau sudah, pastikan kita ini compile dulu gitu ya.
Oke, sukses. Dan di sini RAM juga kapasitas flashnya masih bisa dibilang dalam kondisi yang aman, gitu ya. Dipastikan tidak overuse dalam code-nya. Oke, kalau ini aman, kita lanjut ke upload. Kalau diperhatikan di sini, teman-teman nih, di sini ya di sini debug option. Sekarang kita melakukan uploading melalui WiFi atau over the air. Dan ini prosesnya gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, ini proses uploadingnya gitu ya, 100% done gitu. Dari mana ini berasal? Ini berasal dari sini. Semua event listener-nya itu kan ketika progres maka print-kan progress uploading gitu ya. Uploading dan lain halnya seperti itu. Debug option ESP. Jadi ini memastikan alamatnya di sini, host IP-nya adalah kita gitu ya. ESP port 8266. Starting update, waiting for device. Kalau dilihat dia mulai melakukan permintaan atau request ke dalam si ESP-nya gitu ya. Terus waiting for device, menunggu handshake atau menunggu persetujuan dari si ESP. Lalu upload, 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 upload sampai 100% dan dinyatakan sukses. Sukses melakukan upload. Di dalam kondisi ini kita tidak mengupload melalui USB tapi menggunakan WiFi gitu ya. Dan di sini tuh lihat 0 LD booting ready. Ini berasal dari sini booting gitu ya. Terus di sini ready. Nah, kalau di sini booting ini dari tadi atas ya. Dan ini ready with IP address kita dapatkan. Seperti itu. Itu dia cara menggunakan OTA updates di dalam Node MCU. Kita lihat contoh selanjutnya. Kuy gaskeun. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini mungkin pernah nggak sih ada yang bertanya, gimana misalkan kalau memang si Node MCU itu mungkin untuk di-upload via WiFi atau misalkan di-update kodenya via WiFi gitu ya, over the air. Terus ada seseorang yang ingin mencoba merubah sketch dari kode yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, Arduino OTA bisa membatasi itu dengan cara menggunakan password gitu ya. Arduino OTA set password seperti ini. Gitu. Dengan menggunakan set password seperti ini, nanti untuk next uploading atau updating coding akan diminta sebuah password baru gitu ya, atau sebuah password akan diminta password, untuk mengupload program update-nya gitu ya. Nah, kita coba misal di sini kita cons char gitu ya, pointer password-nya misalkan 123456789 tambah kurang-kurang misal seperti ini. Oke. Nah, karena di Visual Studio Code ini tidak terlalu terlihat prompt-nya gitu ya, permintaan password-nya, kita akan menggunakan si Arduino IDE. Kita sini copy paste kode dari sini gitu ya. Kita copy paste ke sini. Oke, oke. Kita save. Nah, di dalam Arduino IDE, kalau kalian menggunakan Arduino IDE gitu ya, pastikan kalian menggunakan port bukan COM1 atau COM7 tapi network ports. ESP8266 ini chip ID-nya di alamat 192.168.815 itu yang punya si ESP sendiri gitu ya. Oke, oke, dan pastikan eh, komputer kalian sudah terinstall Python compiler seperti itu. Oke, oke. Yuk, biar lihat kita compile dan kita coba upload ke dalam Node MCU. Oke, kalau kita lihat di sini type board password to upload new sketch gitu ya. Karena tadi kita sudah memasukkan ini, sekarang begitu kita akan mencoba updating program terbaru, kita akan diminta passwordnya gitu ya. Kita paste aja, upload, upload. Oh, 45678. Oke. 123456789. Seperti itu. Oke, uploading berlangsung. Down uploading. Sekarang sudah berhasil. Nah, di sini membuktikan bahwa ketika kita menggunakan set password, sebelum kita melakukan update atau ke next proses, Arduino atau si editor akan melakukan prompt atau meminta si user untuk memasukkan password yang sudah disetting sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, itu dia tentang Arduino OTA.
Teman-teman juga bisa lebih berkarya lagi misalkan dengan DHT11, DHT lainnya. Sama seperti teman-teman ngoding pada umumnya, hanya cukup menambahkan blok Arduino OTA seperti ini gitu ya, biar lebih kelihatan, kurang lebih seginilah gitu ya. Ini yang harus ditambahkan gitu. Dan jangan lupa diberikan handle di dalam loop, lalu jangan lupa juga gunakan library yang memang harus digunakan seperti ini. Gitu ya. Jadi mungkin untuk video kali ini segitu aja dulu. Dan gue harap teman-teman juga semakin semangat dan semakin tertarik untuk belajar Node MCU bersama Coders Indonesia gitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman ini mendapatkan manfaatnya. Atau share gitu ya ke teman-teman lain juga, supaya teman-teman lain juga tahu bahwa di sini ada video yang menarik untuk belajar Arduino dengan